Hai hai, balik lagi bersama saya Nining Satyaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas terkait dengan apa saja fungsi, manfaat, serta cara membuat tinjauan pustaka yang baik dan benar. Nah, sebelumnya, apa sih tinjauan pustaka itu? Tak sedikit orang yang mengira bahwa tinjauan pustaka sama dengan daftar pustaka. Padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Tinjauan pustaka bisa dibilang sebagai ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik tertentu. Dan biasanya diletakkan pada bab 2 sebuah karya tulis ilmiah. Sementara, daftar pustaka berisi mengenai kumpulan sumber literatur yang dipakai sebagai referensi. Letak dari poin ini itu biasanya berada di akhir karya tulis ilmiah. Selain itu, tinjauan pustaka juga berbeda dengan pembahasan, sehingga tak jarang membuat mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir seperti skripsi kebingungan dengan hal ini. Selanjutnya ada pengertian tinjauan pustaka. Dilihat dari segi namanya, tinjauan pustaka berarti kegiatan meninjau kembali pustaka, literatur, atau bahan bacaan lainnya. Tinjauan pustaka adalah penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik tertentu. Terletak di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah, dan poin ini sangat wajib ditulis di sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat dalam memenuhi syarat menerima gelar sarjana. Secara umum, tinjauan pustaka merupakan bab yang mengemukakan sejumlah teori dan pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka bisa berupa ringkasan sederhana dari sumber, namun biasanya memiliki pola organisasi dengan menggabungkan ringkasan tentang sintesis. Tujuan utama dari poin ini adalah melakukan survei literatur mengenai sebuah topik. Adanya tinjauan pustaka membuat penulis menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai subjek yang dibahas. Untuk lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka ini, bisa melihat pengertian dari para ahli yang memberi definisi berbeda-beda. Selanjutnya, tinjauan pustaka menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Chopper, tinjauan pustaka memiliki beberapa bentuk. Pertama, menggabungkan apa yang dikatakan, dinyatakan, dan dilakukan orang lain, kemudian mengkritisi penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya. Selain itu, juga membangun jembatan di antara topik-topik. Dan tinjauan pustaka mengidentifikasi isu-isu sentral dalam bidang tertentu. Selanjutnya, menurut Lady, tinjauan pustaka merupakan penjelasan yang harus berisi mengenai pernyataan-pernyataan peneliti sebelumnya mengenai penelitian serupa yang dikerjakan. Apa itu tinjauan pustaka? Sehingga tinjauan pustaka didasari dengan langkah-langkah penelitian pengembangan. Selain itu juga disebut dengan bab dalam karya tulis ilmiah yang menerangkan mengenai teori-teori yang dipakai. Menurut Eki Meliansyah, mengartikan bahwa tinjauan pustaka sebagai kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Castetter dan Hessler menyebut, tinjauan pustaka adalah sasaran yang mencakup bagian-bagian penelitian seperti pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Menurut Creswell, menyebutkan bahwa tinjauan pustaka sebagai kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam tahap awal penelitian. Baik sebelum merancang proposal penelitian, Gandas juga menyebut tinjauan pustaka sebagai bab khusus yang membahas tentang kajian mengenai suatu teori terhadap judul atau topik penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, manfaat dari tinjauan pustaka. Manfaat yang pertama yaitu menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan dari penelitian yang dilakukan bisa tercapai dengan baik dan sesuai. Yang kedua, memberi batasan penelitian. Caranya menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan juga yang tidak relevan. Yang ketiga, memberi acuan dalam peneliti saat memberi artikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Dan yang keempat, memberi dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu fungsi dari tinjauan pustaka. Fungsi penting dalam tinjauan pustaka merupakan dapat membantu dalam melakukan verifikasi masalah penelitian dan menunjukkan kepada peneliti mengenai urgensi rumusan masalah atau hipotesis yang dibahas. Selain itu, berikut ini beberapa fungsi lain yang memberikan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang dilakukan. Yang pertama, mengungkapkan penelitian serupa yang sebelumnya dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, memberi gambaran mengenai metode atau teknik yang dipakai dalam proses penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, mengungkapkan sumber data termasuk literatur yang berkaitan dengan penelitian dan mungkin belum diketahui sebelumnya. Yang keempat, mengenal para peneliti yang karyanya penting dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebelumnya.
Yang kelima, memperlihatkan kedudukan penelitian seiring sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian tersebut. Yang keenam, menjelaskan ide sehingga pendekatan ilmiah yang mungkin belum diketahui sebelumnya sehingga penelitian dilakukan. Dan yang terakhir, membuktikan keaslian dari penelitian dengan cara menegaskan ciri khas penelitian yang sedang dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mencari literatur yang relevan. Yang kedua, evaluasi dan pilih sumber. Yang ketiga, identifikasi topik. Dan yang keempat, buat garis besar struktur. Yang pertama, mencari literatur yang relevan. Setelah menemukan topik yang jelas, langkah yang dilakukan adalah mencari literatur, dan hal ini sering dijumpai ketika menulis tinjauan pustaka untuk disertasi atau makalah penelitian, sehingga perlu mencari literatur yang terkait dengan masalah dan pernyataan mengenai penelitian. Tinjauan pustaka yang berdiri sendiri dan peneliti memilih fokus dan pengembangan. Yang kedua, evaluasi dan pilih sumber. Memastikan sumber yang digunakan adalah yang kredibel. Baca dahulu studi penting dan teori utama di bidang penelitian. Jumlah kutipan tinggi mengartikan artikel berpengaruh di bidangnya dan tentu perlu dimasukkan dalam tinjauan pustaka. Selain membaca, juga harus memulai proses menulis, membuat catatan yang nantinya dimasukkan ke dalam teks tinjauan pustaka. Yang ketiga, identifikasi topik. Mulai mengatur argumen dan struktur dari tinjauan pustaka sehingga peneliti perlu memahami hubungan antara sumber yang sudah dibaca. Mencoba mencari tren dan pola apakah pendekatan tertentu menjadi lebih atau kurang populer dari waktu ke waktu, analisis tema, konflik, kontradiksi, hingga kesenjangan. Yang ketiga, buat garis besar struktur. Langkah selanjutnya adalah membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Terdapat beberapa jenis struktur penulisan tinjauan pustaka yang dapat dipilih seperti kronologis, tematik, metodologi, dan teoritis. Penggunaan struktur ini juga bisa digabungkan dengan menggunakan rincian seperti berikut. Kronologis. Pendekatan paling sederhana dari tinjauan pustaka adalah menelusuri perkembangan topik dari waktu ke waktu, mencoba untuk menganalisa pola, titik balik, dan perdebatan kunci yang sudah membentuk arah lapangan. Selanjutnya, tematik. Jika sudah menemukan beberapa tema sentral yang berulang, para peneliti bisa mengatur tinjauan pustaka ke dalam bagian lain yang membahas aspek-aspek mengenai beberapa dari topik yang diangkat. Selanjutnya, metodologis. Mengambil sumber dari berbagai disiplin ilmu atau bidang yang menggunakan berbagai metode penelitian yang ada, sehingga memungkinkan peneliti perlu membandingkan hasil dan kesimpulan yang muncul dari pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, teoritis. Tinjauan pustaka menjadi dasar untuk kerangka teoritis, sehingga bisa dapat menggunakan dalam melakukan diskusi dari berbagai teori, model, dan definisi menggunakan konsep-konsep kunci dalam penelitian yang digunakan. Selanjutnya, membuat isi. Isi tinjauan pustaka memiliki pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan, dan menyertakan masing-masing tergantung pada tujuan penelitian, tujuan literatur. Pendahuluan secara jelas menetapkan fokus dan tujuan dari tinjauan pustaka. Isi utama berisi sintesis ringkas mengenai poin-poin utama dari setiap sumber berisi analisis, interpretasi, dan evaluasi. Contoh tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan pustaka penelitian. Dalam suatu penelitian, diperlukan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hal-hal yang diperlukan harus disampaikan ke dalam bagian studi sesuai dengan literatur atau sumber yang digunakan. Misalnya dalam penelitian berjudul Personalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka skripsi. Bagian tinjauan pustaka dalam skripsi yang fokus pembicaraannya adalah pada radikalisme Islam yang memang menjadi tema-tema seperti ini sangat familiar di banyak kalangan, sehingga yang muncul berbagai bentuk perusakan dalam Islam seperti adanya ISIS atau gerakan lainnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka karya ilmiah. Penyusunan dalam karya ilmiah melibatkan soal masalah dan solusi yang ditawarkan, sehingga dalam bentuk tinjauan pustaka yang dapat dipilih pada bagian ini adalah solusi hingga hal-hal teoritis yang berkaitan dengan intisari kepenulisan. Demikian penjelasan mengenai tinjauan pustaka, pengertian, fungsi, manfaat, dan contoh yang sudah ada dalam karya ilmiah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini. See you next video.